Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin berbicara tentang demokrasi kita yang semakin hari semakin spesifik saja. Semakin hari semakin jelas kemana arah demokrasi kita. Tidak lain adalah mengarah kepada semakin rusakkan demokrasi. Perjalanan bangsa ini adalah perjalanan sejarah, ya. Kalau kita analogikan seperti manusia, maka awal kemerdekaan itu disebut sebagai anak yang baru lahir, kemudian terus berkembang menjadi anak-anak, remaja, dan kemudian masuk usia dewasa. Sekarang kita sudah merdeka yang ke 78 tahun, ya. Hampir ke 79 tahun kemerdekaan. Namun ya, saya membayangkan bahwa apa yang dikatakan oleh Tan Malaka merdeka 100% itu hanyalah omong kosong, gitu kan. Apa yang diwanti-wanti oleh Soekarno itu juga terjadi, bahwa suatu saat kita akan berperang melawan bangsa sendiri. Apa yang ditakutkan oleh Soeharto itu juga terjadi, krisis moneter, kita tidak mandiri ekonominya dan sebagainya. Walaupun masing-masing tokoh yang saya sebutkan tadi juga memiliki andil yang untuk mengarahkan kita sampai ke sini, baik itu andil secara positif ataupun negatif. Jadi perjalanan demokrasi. Jadi berbicara perjalanan demokrasi ini, kita mulai dari berdirinya bangsa. Era Soekarno misalnya disebut sebagai demokrasi terpimpin, ya. Sehingga ada ambisi ingin berkuasa seumur hidup, dan pada akhirnya dimakzulkan karena itu tidak sehat bagi demokrasi tapi dipimpin oleh beliau, gitu. Dipimpin, terwakili dan sebagainya. Itu disebut orde lama, singkat saja. Kemudian masuk orde baru, era Soeharto. Ya tentunya dengan berbagai macam polemik, ya. Pada tahun 95 ada PKI memberontak, gitu kan. 48 PKI memberontak, 65 PKI dimusnahkan. Kemudian macam-macam konflik itu, walaupun kontroversi, itu juga akan mengantarkan pada Soeharto menjadi presiden. Ketika era Soeharto menjadi presiden, beliau berhasil mempertahankan kekuasaannya hingga 32 tahun. Walaupun tidak menjadi presiden seumur hidup, tapi hampir sebagian besar hidupnya menjadi presiden, kan begitu. Iya, 32 tahun dia berkuasa dengan model kepemimpinan demokrasi Pancasila, yaitu Pancasila yang ditafsirkan hanya oleh warga cendana, gitu. Ya, berbagai macam polemiknya dan sebagainya akhirnya muncul di tahun 98. Reformasi meletus, muncullah era reformasi, maka disebut sebagai demokrasi reformasi. Apa yang direformasi di dalam demokrasi sebelumnya? Yaitu yang paling radikal adalah pemilihan umum. Presiden dipilih oleh setiap orang warga negara, satu orang satu suara, one man one vote. Muncullah institusi yang disebut sebagai KPU dan KPK sebagai pengawas pemerintahan. Berlanjut sekian tahun dan kemudian masuk era Presiden SBY 2 periode dan masuk era Presiden Jokowi. Periode pertama masih demokrasi reformasi,
namun periode kedua menjadi demokrasi Jokowi yang kemudian semakin jelas terlihat warna menjadi politik dinasti atau disebut demokrasi Jokowi. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa ada 4 era sampai hari ini, 4 perjalanan demokrasi kita dari sejak lahir demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi orde baru itu disebut demokrasi Pancasila, kemudian masuk reformasi sebagai demokrasi liberal karena semua bebas, setiap orang haknya dijaga oleh undang-undang dan seterusnya, setiap orang mampu bersuara, partai tumbuh subur, kemudian ada KPU, ada KPK dan sebagainya. Masuk era Jokowi di periode terakhir, maka demokrasi berubah, bukan lagi demokrasi yang seperti reformasi lahirkan, tetapi sekarang menjadi demokrasi Jokowi. Apa maksudnya? Ya, berbasis politik dinasti. Apakah salah? Ya, tidak salah. Itu hampir mirip semangatnya seperti Orde Baru. Mereka demokrasi, tapi demokrasi Pancasila. Kesepakatan. Demokrasi kesepakatan. Gitu. Jadi kalau disepakati ini yang akan maju, maka akan diusahakan sebisa mungkin semua instrumen dilakukan. Hanya saja di Orde Lama, Orde Baru lebih bersih. Orde Jokowi simpang siur. IKN misalnya disahkan dulu baru undang-undangnya dibuat. Kemudian ya banyak hal seperti misalnya terakhir ini MK itu, kasus MK disahkan dulu kemudian baru nanti digodok ulang gitu kan. Itu yang terjadi. Sekarang parlemen nol threshold ingin dilakukan. Oke, demokrasi Jokowi, kembali kepada demokrasi Jokowi. Apa yang terjadi? Bermula dari serangan individu ya, internal dalam partai, yang dia dianggap lemah selama ini, dia dianggap tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan dianggap sebagai boneka, sampai pada titik terendah dia dikatakan tidak bisa apa-apa tanpa sebuah partai. Kemudian dia menunjukkan reaksi bahwa sebenarnya dia mampu melakukan sesuatu bahkan tanpa kalian semua. Alangkah jumawanya, lebih jumawa dari partai yang mendidiknya. Dia betul-betul menjadi kader terbaik dari partai tersebut, sehingga dia melawan partai itu dan membumi hanguskan partai tersebut, melawan sendirian dengan semua instrumen yang dia lakukan, dari mulai MK diintervensi sampai anaknya yang dijadikan sebagai wakil presiden. Sekarang muncul berbagai macam masalah di dalam pemilu tahun 2024 ini. Ada banyak problem, kecurangan dan sebagainya dan seterusnya. Ada yang mengatakan bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu terburuk. Meskipun saya tidak begitu setuju. 2019 juga lebih berbahaya sebenarnya. Banyak nyawa yang hilang, kemudian kisruh di mana-mana. Dan hari ini akibat dari pemilu itu mungkin orang-orang belajar dari tahun 2019. Jika terus-menerus menuntut kecurangan, itu tidak akan bisa terjadi. Karena yang curang di sini itu bukan satu atau dua atau bukan satu koalisi, tetapi mengakar ke seluruh tubuh pemerintahan. Maka sulit terjadi. Kecurangan ini kita laporkan ke hakim, hakim belum tentu bisa dipercaya. Ya begitu kira-kira. Tapi itu tetap dilakukan untuk menunjukkan reaksi bahwa kita tidak menerima hasil pemilu, kan begitu. Dan
akhirnya muncul berbagai macam aksi untuk memakzulkan Jokowi. Ini gerakan yang sangat masif. Gerakan ini akan saya bahas dalam satu episode tersendiri. Namun, apa yang disebut sebagai demokrasi Jokowi, yaitu demokrasi dinasti yang mendahulukan keluarga, yang demokrasi keluarga ya. Kalau dulu ada demokrasi terpimpin, demokrasi kesepakatan Pancasila, sekarang demokrasi keluarga. Yang bisa kita bayangkan itu selesai di meja makan, men. Kalau demokrasi keluarga itu. Demokrasi Pancasila itu masih diselesaikan dalam rapat-rapat. Terpimpin itu diselesaikan oleh satu orang yang otoriter. Tapi demokrasi keluarga itu selesai dalam satu meja makan, dalam satu pertemuan. Begitulah kira-kira demokrasi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.